Ini poin pertama ya, sebagai penutup kesimpulan dari perang Badar, bahwa seluruh sahabat Badar itu ahli surga. Inilah satu-satunya perang di mana para sahabat yang ikut perang dikatakan oleh Rasul seluruhnya ahli surga. Nabi tidak pernah mengatakan untuk Uhud. Nabi tidak pernah mengatakan untuk Khaybar. Nabi tidak pernah mengatakan untuk Tabuk. Nabi tidak pernah mengatakan untuk Hunain. Nabi tidak pernah mengatakan untuk Bani Mustalik. Tapi dengan sangat jelas Nabi SAW, i'malu ma syi'tum fa innalakumul jannah, wajabat lakumul jannah. Subhanallah. Kenapa? Posisi perang Badar itu begitu mulia. Bahkan dalam ilmu hadis, orang yang ikut perang Badar itu level kesahihannya, kethiqahannya, ya. Ini level kedua setelah as-sabiqun al-awwalun. Ya, kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam. Yang kedua siapa? Ahlul Badar. Subhanallah. Kenapa? Jumlah mereka belum banyak melawan pasukan banyak. Tuh, ya. Yang kedua, ketika itu terjadi kegoncangan karena Yahudi dan Nasrani keluar dari barisan tuh ya, dari barisan Islamic State Madinah. Subhanallah. Jadi apa itu ya, sangat risau ya, sangat sedikit sekali jumlah kaum muslimin, tetapi mereka tetap ikut. Karena itu balasannya pun apa? Luar biasa. Ente nih kalau bahasa kita orang Betawi nih Pak ya, terserah. Ya, setelah perang Badar ini mau ngapain kayak bebas, subhanallah. Kenapa? Karena kalian sudah dijamin ahli surga, Pak. Yang kedua, ya, yang kedua, kenapa perang Badar ini sangat penting? Karena perang Badar berhasil menumpas tokoh kafir Quraisy. Siapa itu? Abu Jahal. Ternyata ya, ini yang membunuh siapa itu? Abu Jahal adalah kedua anaknya Afra, Mu'adz dan Mu'awwidh. Mu'adz bin Afra dan Mu'awwidh al-Afra. Apa artinya? Literasi Islam berhasil ya memberikan pemahaman bahwa taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasulullah mutlak. Keduanya harus dibela, keduanya mutlak loyalitas. Pemahaman ini sampai kepada siapa? Kepada generasi remaja. Subhanallah. Ya, hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, remaja-remaja Islam bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, justru tingkat loyalitasnya kurang. Ya, ada survei yang dilakukan oleh lembaga ternama ya. Apakah lebih baik negara-negara Muslim memisahkan diri dari Israel, tetapi dengan segala resikonya, ya misalkan akan terjadi kegoncangan politik. Resikonya kan begitu, jika head to head dengan Israel, dengan Yahudi, ya mungkin stabilitas pun akan terganggu, atau lebih baik normalisasi saja, namun akan terjadi stabilitas dan lain sebagainya. Tahukah Bapak Ibu, hasil survei OKI tersebut membuktikan bahwa 80% pemuda-pemuda Islam yang usianya 30 tahun ke bawah, itu 80% memilih untuk melakukan apa? Normalisasi dengan Israel. Nah, perang Badar justru yang berhasil membekuk, ya, yang berhasil membunuh Abu Jahal itu adalah anak remaja. Berarti literasi Islam dahsyat betul. Makanya coba lihat musuh-musuh Islam. Mereka nggak berani head to head langsung dengan Islam. Tapi dia jual produk-produk yang akan mengganggu keislaman mereka. Entah dengan film, entah dengan budaya. Kalau budaya K-pop misalkan. Ya, narkoba dan lain sebagainya. Ya, gaya hidup, style. Kalau Abu Jahal tidak berhasil dibunuh, Islam nggak sampai ke Cinere ini, jangan-jangan ini. Kenapa? Karena Abu Jahal akan memberikan proksi-proksi yang luar biasa. Yang ketiga, poin penting dari perang Badar itu para sahabat Nabi bukan hanya dijamin surga. Seperti hadis Nabi nomor 3983 ya. Jadi kata Nabi, diskresi khusus ya. Lailatul Qadar boleh didapatkan dengan cara tidur, Pak. Itu hanya khusus untuk Ashabul Badar. Kita nih kudu melek nih, Pak, dapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Bayangkan, sudah yang wafatnya syahid, derajat ilmu hadis mereka tuh kesikohannya level kedua setelah
as-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama masuk Islam, kemudian mereka semuanya ahli surga, dan surganya surga Firdaus, ditambah apa? Mereka dapat Lailatul Qadar. Apa artinya? Itu seperti beribadah 80 tahun. Karena itu menjadi sangat penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, membahas perang Badar ini. Dalam kondisi umat tidak siap, dalam kondisi soliditas agak sedikit rapuh karena Yahudi Nasrani keluar dari barisan, begitu. Pada saat ekonomi belum cukup stabil, challenge perang Badar justru dimenangkan oleh siapa? Oleh umat Islam. Jadi jangan pernah menginginkan head to head dengan musuh-musuh Allah itu dalam kondisi kita survive, Pak. Jangan. Yang lebih diinginkan adalah survive keimanan. Jadi bukan saturasi fisik, tapi saturasi apa? Saturasi iman tuh yang mesti dibangun. Makanya kalimatnya apa? Dalam surat Ali Imran ayat 123, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah. Tuh lihat. Allah telah menolong kalian ketika perang Badar, wa antum azillah. Kalian ketika itu hina, kalian ketika itu sedikit, kalian ketika itu rapuh tuh, Pak. Ya, jadi jangan pernah bermimpi ketika suatu saat ya kita misalkan nggak mungkin kita bisa melawan mereka. Mereka ada buah naganya ada banyak misalkan tuh ya. Dragon fruitnya banyak begitu tuh. Jadi jangan pernah kita menganggap musuh itu besar, jangan. Ya, perang Badar nggak mengatakan demikian. Laqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah. Justru ketika kalian hina, tetapi apa itu? Keimanan kalian, keyakinan kalian, kemantapan hati kalian, saturasinya 100% kepada Allah, itu yang membuat kita menang. Yang keempat, kesimpulan hebat dari perang Badar ini, Bapak Ibu, peperangan yang baik itu, peperangan yang akan dimenangkan oleh umat Islam adalah peperangan yang kita menghindari hal-hal yang membatalkan ibadah kita. Apa itu? Makan harta haram. Ya, makan harta haram, kemudian menggunjing sesama muslim, tuh Pak tuh. Nah ini 4 poin ya perang Badar yang banyak diulas oleh para ulama, para penulis, ya kemudian para sejarawan Islam ketika menuangkan Badar.